Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung M22. Dan buat kamu yang belum tahu, saya sudah bahas banyak tentang HP ini. Mulai dari review lengkap sampai compare dengan beberapa kompetitornya. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman menggunakan Samsung M22 selama kurang lebih 5 bulan. Atau bahasa gampangnya, review Samsung M22 setelah 5 bulan pemakaian. Kira-kira memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Kalau untuk urusan desain, saya sudah sering bilang, kalau HP ini memiliki desain yang biasa saja, tidak terkesan mewah sama sekali. Apalagi untuk look dan tata letaknya sama dengan HP Samsung kebanyakan. Seperti Samsung M12, Samsung A12, A22, dan Samsung M32. Tapi yang jelas yang saya suka dari desainnya ini adalah cover belakang yang doff dan bertekstur. Jadi nggak licin saat dipegang dan tidak gampang kotor. Untuk dimensi bodinya saya juga suka karena tidak terlalu besar dan tebal. Jadi saat digenggam berasa pas dan solid. Sama satu lagi, untuk letak sensor sidik jari juga pas menurut saya karena mudah untuk dijangkau. Lalu untuk tampak ke depan atau layar, kalau kita hanya lihat dari luar mungkin banyak yang menyayangkan. Karena HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah. Karena bezel layar yang dimiliki HP ini sudah tipis serta presisi. Dan yang paling penting adalah kualitas layar yang ditawarkan. Di sini Samsung M22 sudah menggunakan panel layar Super AMOLED dengan resolusi SD+. Dan untuk refresh rate layarnya sudah support hingga 90 Hz. Di sini walaupun resolusi layarnya hanya SD+, tapi untuk urusan layar kamu nggak usah khawatir. Karena HP ini sudah mampu menghasilkan saturasi warna yang ngejreng dan tajam, ciri khas AMOLED. Pokoknya selama saya gunakan buat kebutuhan nonton atau main game sudah sangat bisa memanjakan mata. Tidak kalah dengan beberapa merek lain yang sudah Full HD+. Lalu untuk respon sentuhnya juga sangat responsif. Saya tidak menemui delay touch selama penggunaan. Apalagi untuk refresh rate-nya sudah support hingga 90 Hz. Dijamin pengalaman scrolling semakin menyenangkan. Dan tidak cukup sampai di situ saja, layarnya ini juga sudah dilengkapi dengan Always On Display atau AOD. Dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Jadi makin lengkap pokoknya. Kualitas layar bagus, saturasi warna cakep, refresh rate tinggi, dan sudah dilengkapi dengan Always On Display. Sedangkan untuk urusan spesifikasi, saya rasa Samsung M22 tidak usah diragukan lagi. Karena dengan harga 2 jutaan, HP ini sudah dibekali dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk digunakan berbagai kebutuhan. Kapasitas RAM-nya sudah besar, 6/128 GB. Dan sudah didukung dengan fitur perluas RAM atau Extended RAM hingga maksimal 4 GB. Untuk memorinya juga masih bisa ditambah jika 128 GB dirasa kurang besar. Lalu untuk chipsetnya juga sudah cukup powerful, MediaTek Helio G80 octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2 yang sudah mampu menghasilkan skor Antutu lumayan tinggi di kelas harganya. Sedangkan untuk urusan persensoran, Samsung M22 juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Untuk sensor giroskop juga sudah hardware. Dan untuk sensor pelengkap seperti NFC di Samsung M22 juga sudah ada. Jadi makin mantep pastinya. Di sini saya biasa gunakan HP ini untuk kebutuhan multitasking sehari-hari. Seperti chatting WhatsApp, scrolling Instagram, Facebook, sampai TikTok. Dan nonton video sudah berasa lancar, tidak ada kendala. Untuk performa gamingnya juga sudah sangat memuaskan di kelas harganya. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah sangat mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Di setting grafik high rata kanan. Di sini yang saya rasakan sudah sangat nyaman dan cukup playable, baik saat satu lawan satu atau lagi rame-rame. Apalagi untuk suhu HP-nya sendiri tidak panas saat gameplay, jadi berasa sangat nyaman pastinya. Pokoknya selama jaringan bagus dan stabil, lancar jaya di sini. Sedangkan kalau dipakai buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile, di HP ini juga sudah berasa lancar dan cukup playable. Untuk setting grafiknya juga tinggi, bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan selama permainan sudah cukup nyaman. Apalagi untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Jadi sangat menambah kenikmatan saat gameplay. Pokoknya untuk urusan performa selama penggunaan yang saya lakukan, jujur saya no complaint. Karena HP ini sudah sangat memuaskan menurut saya. Dan sangat bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Sedangkan untuk urusan daya tahan baterai, Samsung M22 sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 15 watt.
Tapi kamu nggak usah khawatir karena HP ini sudah support fast charging hingga 25 watt. Asal kita beliin lagi adapter charger yang 25 wattnya. Supaya saat isi daya bisa lebih cepat dan menghemat waktu. Kalau untuk daya tahan baterai, baliknya sih tergantung pemakaian masing-masing saja. Tapi kalau saya sih biasa cuman buat scrolling sosmed, nonton film, dan main game sesekali, baterainya ini masih cukup bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian penuh. Lanjut untuk urusan UI-nya, Samsung M22 berjalan di Android 11, basis One UI Core 3.1. Yang dimana kalau untuk urusan user interface kamu nggak usah khawatir, karena HP ini memiliki tampilan yang sangat simpel dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font sangat banyak di app Galaxy Store. Untuk fitur yang ada di dalamnya juga berlimpah kalau kita mau kulik lebih dalam lagi. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, smart split, gerakan pintar, mode game, quick share, dan masih banyak lagi. Di sini yang tidak ada hanya fitur rekam layar dan folder aman saja. Dan kalau dari apa yang saya rasakan selama menggunakan One UI Core di HP ini, jujur tidak ada masalah yang berarti. Karena UI-nya sudah berasa stabil dan sangat interaktif. Untuk iklan juga tidak ada. Sedikit lag atau delay terkadang masih saya temui, tapi masih cukup wajar menurut saya. Dan untuk poin yang terakhir, saya akan share dari sektor kameranya. Di sini untuk urusan kamera, Samsung M22 dibekali dengan lensa yang lengkap, yaitu setup kuad kamera. Di antaranya yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk urusan kamera saya rasa sudah sangat cukup karena selain jumlah lensa yang lengkap, fitur kamera yang ditawarkan juga berlimpah, hampir semua ada. Dan yang paling penting untuk perekaman videonya, Samsung M22 sudah dilengkapi dengan stabilisasi video. Jadi sudah mantep banget pastinya. Di sini yang saya suka, selain resolusi kamera besar dan fitur kamera yang lengkap, untuk hasil jepretan gambarnya juga sudah cukup bagus. Gambar terlihat detail dan tajam, dengan saturasi warna yang juga masih dapat, baik saat foto di indoor maupun di outdoor. Untuk tingkat kecerahan gambarnya juga sudah oke menurut saya, sekali jepret bisa langsung upload. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga sudah cukup memuaskan, karena gambarnya terlihat lebih bagus dan terang dibandingkan mode auto. Sedangkan untuk kamera depan atau selfie-nya juga demikian. Dengan resolusi sebesar 13 megapiksel, Samsung M22 sudah sangat bisa diandalkan karena sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus, walaupun bukan yang paling bagus di kelas harganya. Pokoknya kalau buat ukuran saya mah sudah lebih dari cukup, toh jarang dipakai buat selfie juga soalnya. Dan yang terakhir, untuk perekaman videonya saya juga suka, apalagi untuk kamera belakangnya sudah dilengkapi dengan stabilisasi video, bikin hasil videonya lebih stabil. Untuk urusan warna juga sudah oke menurut saya, tergantung dengan keadaan sekitar. Di sini yang perlu kamu tahu, untuk perekaman kamera depan, Samsung M22 belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Jadi saat record harus tenang, supaya hasilnya lebih maksimal dan tidak banyak guncangan. Dan itulah tadi pengalaman saya selama kurang lebih 5 bulan bareng Samsung M22. Dari apa yang saya rasakan selama penggunaan, menurut saya HP ini sudah memuaskan dan sangat paket lengkap di kelas harganya. Display cakep memanjakan mata, spesifikasi oke, performa lancar, serta kamera yang bisa diandalkan. Pokoknya selama saya gunakan aman-aman saja, tidak ada kendala yang berarti. Buat kebutuhan nonton, kualitas layarnya sudah bagus. Buat kebutuhan multitasking juga sudah nyaman. Kalau kamu hobi main game, HP ini juga masih bisa diandalkan. Dan kalau kamu hobi foto, Samsung M22 sudah menawarkan lensa kamera yang lengkap, resolusi besar, dan fitur yang banyak. Jadi paket lengkap lah pokoknya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan Samsung M22, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.